Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Fariza dari kelas 2 TRKB dengan NIM 2356 30 10 16 dengan mata kuliah workshop pemrograman mobile. Baik, jadi di laporan video pertemuan 6 kali ini saya akan menjelaskan ada beberapa fitur yang ditambahkan dengan project saya, yaitu yang pertama itu ada project splash screen, fitur splash screen. Nah, jadi itu tuh seperti loading screen lah untuk teman-teman pakai ketika membuka aplikasi. Nah, selanjutnya itu kita ada membuat tiga buah tombol di main activity ya. Nah, karena di saya namanya dashboard activity, jadi saya akan membuat 3 tombol di dashboard activity untuk berpindah suatu activity di mana activity tersebut akan menampilkan halaman yang terdiri dari ada 3 fragmen. Nah, yang halaman pertama itu profile. Nah, jadi profile itu jika diklik buttonnya di dashboard, dia akan mengarahkan ke fragmen profile. Terus ada juga setting fragment. Nah, setting fragment ini nantinya kita akan menambahkan fitur list view dan beberapa vektor aset ya, seperti icon. Nah, itu untuk menampilkan seperti list setting ya nanti di list view-nya. Dan terakhir itu ada about fragment. Nah, about fragment itu dia ya about lah, kayak kita mau buka aplikasi terus dia about dari tentang si aplikasi ini. Nah, itu nanti tampilan informasi tim pengembang, tujuan aplikasi, dan informasi umum terkait aplikasi. Nah, jadi langsung kita masuk ke sini. Salah. Nah, jadi yang pertama itu di sini ada splash screen ya. Nah, jadi di sini sebelumnya itu apa sih perbedaan fragmen antara fragmen dan juga activity. Nah, activity itu adalah layar utama aplikasi yang berinteraksi langsung dengan pengguna. Nah, setiap tampilan aplikasi itu biasa berupa activity yang memiliki siklus hidup mulai dari aplikasi dibuka hingga ditutup. Nah, sementara itu kalau fragmen adalah bagian kecil dari activity-nya. Jadi yang menampilkan tampilan atau logika tertentu dan dapat digunakan kembali di berbagai activity. Nah, jadi perbedaan yang bisa saya jelaskan itu saja. Untuk lebih lengkapnya mungkin teman-teman bisa mencari referensi dari AI ataupun dari web lainnya. Nah, jadi dengan setiap item yang ditampilkan dalam fragmen itu yang berbeda, memungkinkan pengguna berpindah antar item tanpa membuka activity baru. Nah, itu mungkin sedikit penjelasan dari perbedaan fragmen dan activity. Nah, selanjutnya itu di sini splash screen-nya. Nah, jadi saya menginisialisasikannya di sini var intent ini nih untuk mengarahkan dia ke splash screen. Nah, ini karena splash screen activity dia berasal dari splash screen activity dan akan menampilkannya jika si login activity itu sedang berjalan. Nah, jadi saya menampilkan splash screen itu sebelum loginnya berjalan. Nah, di sini saya bikin delay-nya tmils 5000 atau kalau nggak salah millisecond ya ini jatuhnya. Jadi sekitar 5 detik. Nah, oke. Nah, jadi di sini untuk Android manifest-nya di sini ada seperti ini. Ini device berjalannya. Oke, nanti saja. Semoga tidak mengelag. Nah, jadi di sini splash screen-nya true ya. Nah, saya sudah pindahkan juga intentnya di sini untuk si splash screen-nya bisa berjalan di pada project berikutnya. Nah, selanjutnya kita ke ini. Nah, jadi di saya menamainya dengan shelter activity karena shelter itu artinya wadah ya atau penampung. Nah, jadi fragmen itu dia butuh wadah atau penampung biar dia bisa gitu fragmennya. Nah, saya di sini pakai file judul intent get string judul frag to show ya, intent get string extra. Ini ada penjelasan waktu pada pertemuan sebelumnya di modul. Nah, jadi file fragment when frag to show, profile dia langsung ke profile fragment, setting dia langsung ke setting fragment, about juga begitu. Nah, selanjutnya ini activity-nya yang pertama itu ada profile fragment ya. Nah, profile fragment ini sebenarnya bawaan ya, karena kita nanti bermainnya di XML ya atau layoutnya. Nah, jadi mungkin kurang lebih isinya seperti ini saja. Return inflat r.layout.fragment profile ya, yang mana akan nanti dia membaca lah dari fragment profile berikut. Nah, selanjutnya setting. Nah, di setting ini kenapa berbeda?
dengan dengan profile dengan about itu hampir-hampir sama, cuman ada sedikit-sedikit penambahan di sini, seperti ada binding fragment about binding, get binding, dan juga yang lainnya. Nah ini saya juga sebenarnya bikin fragment itu saya masih ragu, bukan masih ragu, ibarat itu masih kurang referensi. Jadi saya juga menonton tutorial orang yang udah bikin fragment di YouTube. Nah next itu ada setting activity, setting fragment, maaf. Nah setting fragment di sini kenapa kelihatan panjang itu karena kita membuat list view ya. Nah jadi di pertama itu untuk penerapan itu kita inisiasi dulu ya. Yang pertama itu ada mana dia, nah file view. Nah jadi kita inisiasi dia list view ya. Nah private file data setting list of. Nah ini nih dia berbentuk map atau data setting itu biar seperti menampilkan icon lah. Ini saya ada icon seperti ini. Sebenarnya nggak nyambung ya, karena ini akun masih oke, ikonnya seperti ini. Notification ini announcement sih sebenarnya. Nah ini kenapa seperti ini, karena saya nggak tahu di icon atau di vector asset pada Android Studio saya itu nggak ngeload semuanya itu. Jadi kayak nggak menampakkan semua icon yang ada di Android Studio itu. Jadi seperti kurang gitu. Dan juga ya yang tadi itu juga, ini data setting adalah list dalam bentuk map ya. Setiap item di dalamnya memiliki dua elemen title, berisi teks dan icon. Nah seperti yang saya bilang tadi. Nah selanjutnya itu kita ada memakai adapter ya, adapter view bender, simple adapter view bender. Nah ini digunakan untuk menangani cara tampilan item dibuat. Nah di sini jika data diterima adalah sebuah ID dari drawable dalam bentuk integer, maka icon diatur pada image view yang sesuai yang kita gunakan ya. Nah terus ada list view set on click listener. Nah ini menetapkan sebuah on item click listener, menampilkan daftar, mendeteksi saat pengguna mengetuk item dalam daftar, diklik akan muncul pesan tus ya, yang menunjukkan item yang di misalnya contoh saya mengklik akun, maka ada bacaan seperti akun clicked. Nah itu kurang lebih kayak snack bar juga yang muncul gitu. Terus next ada itu saja ya. Jadi kita langsung ke layoutnya. Nah yang pertama itu saya di dashboard ya, otomatis di dashboard. Nah saya menambahkan 3 button tadi di dashboard ya, yaitu ada profile, setting, dan juga about. Nah ini yang akan mengarahkan nanti ke masing-masing fragment. Sederhana saja. Mungkin next kedepannya saya bahkan bikin lebih simple dan elegan lagi, karena saya juga masih kurang referensi. Dan juga next kita ada new shelter. Nah untuk di shelter itu dia nggak ada, cuman saya coba menambahkan di sini dengan fragment container. Nah sebenarnya itu lainnya yang awalnya saya bikin tuh dia di sini nih, di 3 atas mereka itu ada langsung menjadi 3 gitu. Nah cuman saya bikin yang kayak seperti ini aja. Nah untuk splash screen, desainnya saya seperti ini. Jadi ada logo saya serta ada login dan ada ucapan selamat lah, welcome to expense tracker, kelola keuangan sampai impian. Nah next kita ke profile. Nah pada fragment profile ini saya sederhana saja, karena permintaannya itu hanya menampilkan logo serta nama, dan saya sedikit menambahkan di sini ada Denny Fareza ya, atau nama saya sendiri, beralamat di Pekanbaru Riau, dan hobi. Nah seperti ini isi dari fragment profile saya. Nah kita next ke fragment setting. Nah ini dia fragment setting ini list view. Nah seperti inilah mentahan dari si list view itu, dan akan seperti ini pada XML itu seperti ini aja isinya. Nah jadi yang bakal ngelola dia tuh di activity-nya dia. Nah di sini dia akan dikelola tadi nih. Nah maka nanti di setiap list yang ditampilkan itu dia akan menampilkan icon. Nah saya bikin sederhana saja, seperti kayak ada title akun. Nah dia akan ke akun itu dengan ada tambahan biar kita tahu tuh seperti icon di vector asset iconnya. Dan terakhir itu ada about ya. Oh nih item setting, maaf.
Nah, jadi di sini saya menambahkan tuh ada setting title di list view itu untuk di text view atasnya. Ini tuh akan saya susah menjelaskan ini bagaimana, nanti kita lihat pada demo dari aplikasinya. Nah, terakhir tuh ada about. Nah, about ini ya seperti kita tahu ya, tentang aplikasi atau tentang timnya gitu. Nah, jadi saya menambahkan di sini foto ya, saya ambil gambar dari sampel-sampel yang ada di internet. Di sini ada tim pengembang, tujuan aplikasi, dan informasi umum. Nah, untuk selanjutnya kita langsung saja mendemo dari si aplikasinya. Nah, saya seperti biar tidak ngelag, saya langsung menyimpannya seperti ini. Nggak di run lagi, cuman dia gini. Nah, jadi ini tampilan splash screen ya, yang berdurasi sekitar 5.000 time meals ya. Nah, jadi dia akan menampilkan splash screen-nya seperti dulu, awal dulu. Nah, next dia akan ke login, karena tadi kita sudah setting ya di splash screen itu, dia setelah menampilkannya tuh dia akan ke login ya. Berarti loginnya sebelum masuk ke activity login, dia akan menampilkan splash screen terlebih dahulu. Nah, kita coba login terlebih dahulu. Oke. Salah. Ini typing apa lagi? Ini kita coba login dulu. Nah, kita sudah masuk dan kita sudah berhasil login. Dan kita sudah berada di halaman dashboard. Nah, jadi button itu ketika kita klik profile, maka dia akan menampilkan fragmen seperti ini. Nah, inilah dari fragmen profile yang saya bikin, yang hanya menampilkan logo serta nama project saya dan nama saya, alamat, dan juga hobi. Kita next ke setting. Nah, di sinilah list view. Nah, jadi di setting berikut inilah list view yang saya buat. Nah, jika kan tadi ada tuh, jika diklik dia akan memunculkan terus ya, atau notification gitu. Hampir sama dengan snack bar, cuman snack bar itu dia gede ya, peta gitu. Cuman saya nggak tahu bisa dibikin kecil gitu apa gimana. Jadi ini setahu saya namanya si toast. Nah, jadi ini nanti jika dikembangkan lagi, sebenarnya ini bisa kita, akun ini dia langsung bisa ke profile, mungkin notification dia mungkin kita akan adalah aktiviti-aktiviti selanjutnya untuk ditampilkan. Ini ada logout dan akun. Nah, jadi saya cuma bikin list view sederhana saja, yang dimana diklik dia akan memunculkan seperti ini. Ada pemberitahuan lah. Nah, next yang terakhir itu ada about. Nah, about di sini. Nah, saya cuma menambahkan foto, gambar, dan juga saya memakai background di sini. Nah, tim pengembang, tujuan aplikasi, informasi umum, seperti tugas yang disampaikan. Nah, jadi di sini aplikasi ini dikembangkan oleh tim mahasiswa Politeknik Riau yang berfokus pada solusi teknologi finansial untuk membantu masyarakat ataupun mahasiswa sih sebenarnya mengelola keuangan mereka. Nah, tujuan aplikasi expense tracker bertujuan untuk membantu pengguna mencatat pengeluaran dan pemasukan secara mudah, mengatur anggaran, serta meningkatkan kesadaran finansial pengguna sehari-hari. Nah, informasi umumnya, ini nama aplikasinya versi 1.0.0 ya, masih kayak versi pertama lah gitu. Download lirisnya ada juga, platform Android, ada dukungan ya di sini seperti email ya. Terus ada hak cipta. Nah, mungkin itu saja dari demo aplikasi saya. Mungkin kalau ada kurang, saya masih juga belajar untuk menambahkan referensi-referensi yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.